instrumen internet seperti webcam, teleconference, dan sejenisnya. Istilah pernikahan ini dilaksanakan dengan kondisi kedua calon pengantin berada dalam jarak jauh yang tidak memungkinkan untuk dilangsungkan pernikahan seperti biasanya, sehingga membuat mereka untuk melangsungkan akad nikah virtual. Terdapat dua kriteria yang ditetapkan dalam melangsungkan akad nikah secara virtual, yakni calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan terpisah jarak yang sangat jauh ketika akan melangsungkan akad nikah. Kedua, tidak bisa menghadiri akad nikah dalam satu tempat dengan alasan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kedua belah pihak berkumpul seperti pada umumnya. Konsep pernikahan virtual, proses akad nikah via internet dilakukan oleh dua belah pihak dengan menggunakan via internet. Wali bertindak sebagai yang mengucapkan ijab di suatu lokasi atau tempat, sedangkan calon mempelai pria mengucapkan qabulnya di tempat atau lokasi yang berbeda dengan posisi dan jarak yang berjauhan. Dalam pernikahan virtual, di mana pihak yang terlibat dalam pernikahan yaitu mempelai pria dan wanita, wali dan saksi yang tidak saling bertemu dalam satu majelis atau satu tempat, akan tetapi dilaksanakan dalam bentuk tampilan visualisasi dari kedua belah pihak melalui instrumen internet berupa teleconference, webcam, dan sejenisnya. Kemudian pernikahan virtual perspektif hukum Islam, definisi rukun, syarat, dan hukum nikah. Definisi nikah menurut ulama Hanafiyah yaitu adalah akad untuk memiliki mut'ah atau kesenangan dengan sengaja, sedangkan menurut ulama Malikiyah, nikah merupakan akad untuk bersenang-senang tanpa mewajibkan mahar. Menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menghalalkan wati' atau bersenang-senang dengan lafaz nikah atau zauj. Dan menurut ulama Hanbaliyah, nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau tazwij untuk memperoleh kesenangan. Adapun rukun nikah yang pertama, calon istri halal dinikahi, adanya wali nikah, adanya saksi, ijab dan qabul, dan mahar yang ini menurut pendapat mazhab Maliki. Syarat nikah yang pertama, kesesuaian antara lafaz ijab dan qabul. Ijab tidak dapat ditarik kembali. Kesesuaian waktu akad dilakukan dalam satu tempat. Kemudian hukum nikah yang pertama, wajib bagi orang yang mampu untuk melindungi diri dari perbuatan terlarang. Yang kedua, dapat menjadi haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kewajiban rumah tangga dan berpotensi membahayakan orang lain. Adapun hukum nikah bisa menjadi sunnah bagi orang yang mampu tetapi bisa mengendalikan diri dari perbuatan terlarang. Dan yang terakhir, mubah bagi orang yang tidak terhalang untuk menikah dan tidak terdorong untuk menikah. Adapun dasar pernikahan menurut Islam pada dasarnya bisa hukumnya menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung kondisi dan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Adapun tentang hukum pernikahan virtual, terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab terkait keabsahan pernikahan virtual. Yang pertama, para ulama yang menghukuminya sah, yaitu berdasarkan pendapat Imam Hambali dan ulama Hanafiyah. Menurut Imam Hambali bahwa akad nikah dengan menafsirkan diksi ittihad al-majlis dengan memaknai arti non-fisik, yaitu akad nikah tidak mesti dalam satu ruangan. Akan tetapi, dalam hal ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu waktu yang berkesinambungan atau upacara secara langsung dan serta tidak boleh dicampuri atau diselipkan oleh aktivitas lain. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah sama dan sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Hambali. Akan tetapi Imam Hambali lebih menegaskan bahwa dua orang saksi harus mendengar, memperhatikan dan memahami secara benar dan jelas segala yang disampaikan dalam prosesi akad nikah, yaitu proses ijab dan qabul, karena itu semua menjadi suatu keharusan bagi kedua saksi tersebut. Yang kedua yaitu pendapat yang menyatakan hukumnya tidak sah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ittihad al-majlis dalam akad nikah harus dipahami secara fisik, yaitu wali dan calon mempelai harus berada dalam satu ruangan dan saling melihat. Akad nikah harus berlangsung dalam satu ruangan dengan kehadiran saksi, dan saksi harus mendengar langsung ijab qabul. Imam Syafi'i menegaskan bahwa proses akad nikah yang berlangsung harus dalam satu ruangan dengan tugas dan tanggung jawab dua orang sebagai saksi yang merupakan salah satu dalam rukun nikah. Dengan demikian, Imam Syafi'i menegaskan bahwa orang buta dalam memberikan kesaksian dalam akad nikah tidak dapat diterima, apalagi dalam hal akad nikah via internet, oleh Imam Syafi'i sebagai akad nikah yang tidak sah karena tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan di atas. Selanjutnya, pernikahan virtual perspektif hukum positif. Dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang perkawinan tidak membahas tentang rukun pernikahan, tetapi menekankan syarat material dan formil seperti persetujuan dan batasan umur mempelai. Namun, Undang-Undang Perkawinan menganggap sahnya nikah tetap ditinjau berdasarkan hukum agama masing-masing. Ijab, qabul, dan saksi juga tidak dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi saksi disinggung dalam bab pembatalan nikah. Perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan agar memiliki ketentuan hukum. Adapun menurut kompilasi hukum Islam, KHI menjelaskan syarat pernikahan secara rinci, termasuk ijab qabul pada pasal 27, 28, dan 29. KHI memungkinkan perwakilan wali dan mempelai pria dalam akad nikah. Kasus nikah via telepon atau internet pernah terjadi dan disahkan pengadilan agama dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Selanjutnya, KHI cenderung mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal saksi yang harus hadir langsung dan menandatangani akad nikah. KHI melengkapi Undang-Undang Perkawinan, keabsahan akad nikah via internet didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang terakhir yaitu problematika pernikahan virtual. Yang pertama, hilangnya konektivitas. Yang kedua, peluang terjadinya spekulatif atau gurur. Yang ketiga, hilangnya visual. Dan yang terakhir, isu keabsahan akad nikah.
Selanjutnya adalah aset digital dalam harta bersama. Aset adalah segala sumber daya bernilai yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dapat berupa harta berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun tidak berwujud seperti hak cipta, kripto, dan lain-lain. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggung jawab dan atau hipotek. Adapun harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan. Secara umum, kebendaan adalah dapat merupakan sesuatu yang melekat pada dirinya atau esensi kekhasan dirinya sendiri. Termasuk benda digital dapat dikatakan harta benda karena pada dasarnya ada karena suatu pencatatan atau rekod yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan. Berikut aset digital yang termasuk dalam kategori harta bersama. Yang pertama, ada kripto. Kripto tidak disebut sebagai mata uang digital, namun sebagai aset digital. Sebab yang diakui sebagai mata uang adalah rupiah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 angka 1. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 1, mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Aset kripto berdasarkan pasal 499 KUHP Perdata termasuk dalam benda karena aset kripto dapat dikuasai dan dimiliki. Konsep aset kripto termasuk dalam benda bergerak karena aset kripto dapat dipindah-tangankan dan tidak melekat pada tanah. Aset kripto juga termasuk dalam benda tidak berwujud karena tidak dapat disentuh dan hanya dapat dilihat sebagai aset yang tercatat dalam buku besar. Aset kripto di Indonesia sah untuk dijadikan sebagai aset, bukan sebagai mata uang. Dapat disimpulkan bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama jika dibeli selama berlangsungnya perkawinan atau sebelum perkawinan jika ada kesepakatan untuk disatukan. Yang kedua, ada saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Pihak yang telah menyertakan modal memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dan disertai dengan jelas hak dan kewajiban setiap pemiliknya. Saham termasuk pada bentuk benda bergerak. Sama seperti kripto, jika saham ini dibeli ketika pada masa pernikahan, maka dapat dikatakan sebagai harta bersama. Adapun jika saham atas nama itu dimiliki sebelum masa pernikahan, yang menjadi harta bersamanya adalah penghasilan dari keuntungan saham itu sendiri. Yang ketiga, ada royalti hak cipta. Royalti merupakan bentuk pembayaran dari pemakaian hak cipta kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait. Kepemilikan royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah perseorangan, yaitu hanya dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak terkait serta pemegang lisensi. Apabila hak cipta lahir selama perkawinan dan selama itu pula royalti dihasilkan, maka royalti tersebut merupakan objek harta bersama yang dapat dibagi. Dalam hal hak cipta lahir selama perkawinan dan royalti baru dihasilkan setelah adanya perceraian, maka royalti tersebut dapat dimintakan sebagai objek pembagian harta bersama. Apabila hak cipta terdaftar atas nama suami istri, maka masing-masing pihak dari suami maupun istri berhak atas hak cipta beserta royalti yang dihasilkan tanpa harus membagi ke dalam harta bersama. Yang keempat, ada akun media sosial. Akun media sosial dapat dianggap sebagai aset perkawinan jika dianggap sebagai properti virtual yang berdampak pada pembagian harta perkawinan. Bila akun media sosial dibuat atau didapatkan sebelum adanya ikatan perkawinan, maka akun tersebut adalah harta bawaan. Akun media sosial yang dikelola bersama oleh pasangan suami istri dapat menjadi bagian dari harta bersama atau harta bawaan, tergantung bagaimana akun tersebut diperoleh dan dikelola. Jika akun media sosial diperoleh dan dikelola bersama selama masa perkawinan, maka termasuk dalam kategori harta bersama. Jika pada akun pribadi terdapat konten bersama pasangan, maka penghasilan dari konten tersebut termasuk dalam harta bersama seperti contoh AdSense pada YouTube. Hasilnya menjadi pendapatan bersama selama konten tersebut tetap menghasilkan setelah perceraian. Jika konten dalam satu proyek yang menghasilkan satu kali pendapatan saja, seperti endorse, maka dibayarkan pasangan tersebut sebagai talent. Selanjutnya adalah pembahasan terkait cyber divorce. Definisi dan konsep cyber divorce. Cyber divorce atau perceraian cyber merujuk pada proses perceraian yang dilakukan secara daring atau melalui media internet. Ini melibatkan pemanfaatan teknologi dan komunikasi virtual dalam berbagai tahap perceraian, yang mungkin mencakup pengajuan gugatan, mediasi, persidangan, dan administrasi dokumen. Fenomena cyber divorce merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sekarang ini. Sebagai imbas daripada kemajuan teknologi dan kemudahan akses komunikasi, maka dalam kehidupan modern saat ini cyber divorce dapat dengan mudah dilakukan. Adapun rukun dan syarat talak.
yaitu pertama, orang yang menalak itu adalah suami. Suami harus balik berakal sehat atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Kemudian ada orang yang ditalak, yaitu istri. Istri yang ditalak harus berstatus istri sah dari yang menalak, masih dalam perlindungan suami baik dalam status iddah raj'i. Yang ketiga adalah lafaz talak. Lafaz boleh jadi diucapkan secara jelas atau bisa melalui sindiran atau isyarat dan tulisan bagi yang bisu. Lafaz harus menunjukkan pernyataan talak. Lafaz talak dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, bukan yang lain. Yang keempat, adanya unsur kesengajaan. Dan yang kelima, adanya saksi. Namun bagian saksi ini adalah menurut sebagian golongan saja. Kemudian, mewakilkan ikrar talak dengan kuasa istimewa. Menurut hukum positif, ikrar talak harus diucapkan di hadapan majelis persidangan. Tindakan hukum dalam persidangan pengadilan agama tatkala pihak berperkara tidak bisa melakukan pengucapan ikrar talak secara langsung seperti alasan sakit, bekerja, dinas di luar kota, sedang berada di luar negeri, atau ada kepentingan yang mendesak lainnya, sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan. Memberikan kuasa untuk mewakili pengucapan talak dalam hukum perkawinan Islam diperbolehkan, dengan alasan karena talak itu adalah milik suami yang berhak menjatuhkan pada istrinya yang sah, dan talak bukanlah sebuah ibadah yang harus dilakukan sendiri sehingga memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain. Pemberi kuasa harus secara nyata mengungkapkan kehendaknya untuk mewakilkan pengucapan talak kepada penerima kuasa. Pelimpahan kuasa tersebut tidak cukup jika hanya diucapkan secara lisan, melainkan harus dituangkan dalam bentuk tertulis bagaimana ketentuan pasal 1796 KUHP Perdata yang berbunyi pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Implikasi hukum cyber divorce. Dalam konteks hukum positif, terdapat diskusi mengenai keabsahan dan implikasi hukum dari perceraian yang dilakukan secara daring. Beberapa ahli hukum mungkin berpendapat bahwa selama persyaratan hukum terpenuhi, perceraian daring dapat dianggap sah. Namun ada juga potensi masalah terkait yurisdiksi, terutama dalam kasus perceraian lintas negara serta isu-isu pembuktian keaslian dokumen, perlindungan data pribadi, dan keamanan informasi. Selain itu, cyber divorce juga dapat menimbulkan tantangan dan peluang tersendiri. Di sisi proses perceraian daring dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan perceraian konvensional. Namun, di sisi lain, perceraian cyber juga dapat menimbulkan masalah terkait dengan dampak psikologis dan emosional dari kurangnya interaksi langsung dalam proses perceraian. Kemudian, keabsahan cyber divorce. Secara hukum syariat, talak dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat talak. Namun, sebagai warga Indonesia tentunya harus mengikuti sistem hukum yang berlaku menurut negara. Menurut hukum positif, ikrar talak harus dilakukan di hadapan majelis persidangan. Akan tetapi, dikarenakan suatu lain hal yang menyebabkan suami tidak dapat melakukannya di hadapan majelis persidangan, dapat diwakilkan dengan kuasa istimewa. Kuasa istimewa tersebut bersifat limitatif dan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum peradilan negara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.